pagi, perkenalkan nama saya Leni Marcelina. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Bakti Setia Nangapino. Saya merupakan mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2024 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPL. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, dan pagi. Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, buat biasa and powerful. Oke, luar biasa semangatnya ya. Hari ini apakah kita masuk semua? Masuk. Kalau masuk semua berarti tidak perlu mengabsen kembali, nanti akan ikuti presensinya. Nah, minggu lalu masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Hubungan gereja dan dunia. Iya, betul. Hubungan antara gereja dan dunia, kan? Kemudian hari ini kita akan melihat tentang ajaran sosial gereja. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang ensiklik ya. Kita lihat ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna ajaran sosial gereja. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis macam-macam ensiklik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan atau mendesain kembali ensiklik sebagai pokok iman. Adapun kriteria tercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran di atas adalah yang pertama, menemukan persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia dan dunia sebagai perhatian dan perjuangan gereja melalui pengalaman hidup dalam data, kemudian nanti juga ada YouTube. Kemudian menjelaskan ajaran sosial gereja. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis macam-macam ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu apa aja sih? Kemudian yang ketiga, mengelompokkan dan mendesain pokok-pokok ajaran dalam ensiklik ajaran sosial gereja. Kemudian yang kelima, menghayati ajaran sosial gereja melalui refleksi dalam ajaran sosial gereja. Terlebih nanti kita akan melihat dalam ensiklik Fratelli Tutti, ya. Oke, baik. Sebelumnya kita akan mulai dengan berdoa dulu. Ibu minta kesediaan satu orang untuk membawa kita dalam doa. Ya, silakan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesehatan yang sehat, sehingga kami bisa belajar dengan tenang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran. Kami mau berkati ya Tuhan, semoga Engkau telah menyertai kami, sehingga apa yang harus disampaikan kepada kami bisa kami serap dan berguna bagi kehidupan kami. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu. Dimas. Oke, baik. Terima kasih Dimas sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus breaking dulu, boleh ya? Boleh. Kemudian kalian untuk bangkit berdiri. Berdiri di samping kursinya. Di belakang boleh ya? Oke, kita sama-sama.
apostolik atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Paus, ya. Nanti di sini kita akan melihat ada beberapa ensiklik, ada beberapa surat kepausan yang mau kita pelajari di sini, ya, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang dunia hadapi pada saat ini. Nah, dan juga ajaran sosial gereja ini juga merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap umat atau terhadap dunia. Bagaimana ajaran sosial gereja ini sudah dikembangkan sejak abad ke-19 dan merupakan bagian yang sangat integral dalam seluruh pandangan Kristiani. Nah, nanti bagaimana kepedulian gereja terhadap dunia itu akan dituangkan dalam ensiklik-ensiklik yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, kita bisa melihat kemarin pada pembelajaran hubungan antara gereja dan dunia. Dulunya sebelum Konsili Vatikan kedua, pandangan gereja sebelum Konsili Vatikan kedua itu pada masa lampau gereja sebentar, ini kan warnanya, tapi masih lihat enggak? Masih. Yang penting ibu deh yang lihat, kan? Lagi bagian sini ya, Pak. Pandangan gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Nah, pada masa lampau dunia itu sering memandang terbalik. Dunia itu sering dipandang negatif sebagai dunia yang berdosa, sehingga terdapat gagasan bahwa dunia itu tidak berharga, berbahaya, jahat, dan tidak termasuk dalam lingkup keselamatan. Nah, itu dulu sebelum Konsili Vatikan kedua. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, pandangan gereja mulai terbuka, ya, mulai berubah. Bagaimana gereja memandang dunia? Nah, Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi Pastoral Gaudium et Spes artikel 1 antara lain mengatakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Nah, kata konsili ini menunjukkan keprihatinan gereja terhadap dunia. Gereja setelah Konsili Vatikan kedua melihat diri sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Nah, gereja itu menjadi terang, garam, dan terang bagi dunia. Itu sudah kita lihat juga pada pelajaran yang lalu pada Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, ya. Kemudian oleh dunia itu dipandang sebagai tempat atau lahan atau ladang, kan? Di mana gereja itu berbakti, di mana gereja itu mewartakan keselamatan. Gereja itu mendatangi dunia. Ketika dunia tidak sedang baik-baik saja, ini kami gereja hadir untuk menjadi tanda keselamatan. Ya. Nah, oleh karena itu, Gereja Katolik melalui Bapak Paus menyerukan surat apostolik. Nah, nanti kita akan belajar tentang ensiklik, ya. Kita akan melihat yang pertama, ajaran sosial yang pertama itu adalah Rerum Novarum. Nah, Rerum Novarum ini ada biasa dikenal dengan ensiklik yang melihat hal-hal baru, merupakan ensiklik pertama yang disampaikan oleh Paus Leo ke-13. Ensiklik atau surat pastoral kepausan ini diumumkan pada tanggal 15 Mei pada tahun 1891 sebagai awal lahirnya ajaran sosial gereja. Itu berarti bahwa ensiklik ini adalah ensiklik yang pertama dikeluarkan oleh Paus, gitu kan? Nah, ensiklik ini berisi tentang apa? Tentang usaha Paus yang menentang dengan tegas kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menyebabkan situasi buruk bagi kaum buruh dan masyarakat industri. Kemudian kita lihat yang kedua, ada ensiklik Mater et Magistra. Nah, biasa disebut dengan ensiklik ibu dan pengajaran, ya. Nah, ensiklik ini disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus ke-23 pada tanggal 15 Mei tahun 1961 yang menyoroti kemajuan sosial dalam terang ajaran Kristiani. Nah, ensiklik ini diterbitkan dalam rangka peringatan 70 tahun Rerum Novarum.
Ensiklik ini menyampaikan sejumlah petunjuk bagi umat Kristiani dan para pengambil kebijakan dalam menghadapi kesenjangan antara bangsa-bangsa yang kaya dan yang miskin. Berikutnya Pacem in Terris. Nah, Pacem in Terris ini biasa disebut dengan ensiklik tentang perdamaian. Nah, ini biasa keluarnya di ujian-ujian ya. Nah, ensiklik yang berbicara tentang perdamaian itu apa? Ini ya, Pacem in Terris. Kita lihat. Ensiklik ini disampaikan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 April 1963. Ensiklik ini berisi ajaran Sri Paus kepada orang Kristiani dan semua orang yang berkehendak baik bekerja sama menciptakan lembaga-lembaga sosial sekaligus menghargai martabat manusia dan menegakkan keadilan dan perdamaian dunia. Kemudian Gaudium et Spes. Ensiklik ini berbicara tentang kegembiraan dan harapan. Nah, ensiklik ini menubuhkan bahwa perutusan kas religi gereja memberinya tugas terang dan kekuatan yang dapat membantu pembentukan dan pemantapan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Nah, ini Fratelli Tutti yang juga merupakan surat apostolik ya, ini dikeluarkan oleh Paus pada tanggal 3 Oktober tahun 2020. Ensiklik ini berbicara tentang persaudaraan ya, persaudaraan. Ensiklik Fratelli Tutti ini diterbitkan sehari setelah visitasi, yaitu pada 4 Oktober tahun 2020 saat peringatan Santo Fransiskus Assisi. Ensiklik ini dimulai dengan menekankan bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga manusia. Nah, anak dari satu pencipta, berada dalam perahu yang sama, dan karena itu perlu menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling berhubungan ini hanya bisa diselamatkan oleh kerjasama kita semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, tidak ada ya? Oke, sekarang ibu akan membagi kita dalam kelompok. Kita buat 2 kelompok, boleh kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi 2 cewek, nah cowoknya. Tadi kan ini dan sini berarti kamu terus belajar ya, gitu ya? Oke, silakan masuk ke dalam kelompok. Nah, oke anak-anak, tugas kelompok sekarang hari ini kita akan melihat video yang akan ibu tampilkan di depan. Nanti setelah itu kalian akan mendiskusikan apa yang ada di dalam video ini. In effetti, l'arduo processo di costruzione della pace e della riconciliazione nazionale può avanzare solo attraverso l'impegno per la giustizia e il rispetto dei diritti umani. Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità, sul rispetto del...
Tulis ya. Diskriminasi terhadap Rohingya melibatkan tulis. Diskriminasi terhadap Rohingya melibatkan pelanggaran bukan pelanggaran, pelarangan akses terhadap pendidikan, terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta pembatasan terhadap kebebasan bergerak, serta pembatasan terhadap. Kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Pinjam jawabannya dari nomor 1. Jawabannya tidak semua. Ya, pinjam punya mereka loh. Nanti dikat. Kami dari nomor 1 akan mempresentasikan hasil dari ya. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari ini kami akan menyampaikan apa yang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam video tadi? Yang ada dalam video tadi Rohingya. Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar sejak Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1942 yang membuat mereka menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh meskipun banyak dari mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Yang kedua, diskriminasi apa saja yang dialami oleh Rohingya? Risikonya melibatkan pelarangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, pembatasan terhadap kebebasan bergerak dan kebebasan agama. Oke, baik. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan. Kelompok 2. Kita masih seperti tadi. Ya, silakan. Baiklah, tanggapan dari kelompok kami. Dari kelompok 2 untuk kelompok 1 untuk materi atau penjelasannya yang sudah disampaikan kepada kelompok kami itu sudah baik dan kami akan mendengarnya dan menyimaknya dengan cukup sangat baik. Terima kasih. Oke, baik Simon Petrus, terima kasih atas tanggapannya. Kita beri atas untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat. 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Besar sedikit suaranya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang ada di dalam video tadi? Jawaban dari kelompok kami, konflik Rohingya. Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar sejak
Undang-Undang Kenegaraan tahun 1942 yang membuat mereka menjadi staf atau tanpa kenegaraan. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari mereka telah tinggal di Myanmar selama berapa generasi. Pertanyaan nomor 2, diskriminasi apa saja yang dialami oleh Rohingya? Baik, jawaban dari kami, diskriminasi terhadap Rohingya melibatkan pelarangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta pembatasan terhadap kebebasan bergerak dan kebebasan agama. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan menanggapi. Baik, dari kelompok kami untuk materi yang di hasil diskusi yang kalian sampaikan itu sudah benar dan jelas. Hanya saja penyampaian kalian itu ada yang kurang, seperti ada jeda, jadi membuat ragu tuh pendengar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dimas atas tanggapannya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke depan. Nah, anak-anak, konflik Rohingya hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang ada di dunia, ya kan? Nah, oleh karena itu, Paus mengeluarkan ensiklik sebagai ajaran resmi gereja Katolik tentunya, yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama dalam masyarakat yang dinamakan dengan ajaran sosial gereja. Nah, ensiklik ini hari ini kita lihat adalah ensiklik Fratelli Tutti. Ensiklik ini adalah mengajak semua orang, kita melihat semua orang sebagai saudara. Paus mengajak kita semua untuk menjadikan semua orang sebagai saudara itu tanpa memandang dia itu agama lain, dia itu dari suku lain, tetapi menganggap semua orang sama, karena kita tahu sendiri kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka Paus menyerukan bahwa kita menjadikan orang sebagai saudara. Beliau menegaskan bahwa setiap orang itu adalah berharga. Nah, kita juga yakin itu. Kemudian yang berikutnya, semoga lewat pembelajaran hari ini kita mampu ya menjadikan semua sebagai saudara. Mau nggak menjadikan semua orang sebagai saudara? Mau ya kan? Kita harus mampu untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan, merangkum dari hasil apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Ali silakan. Ajaran sosial gereja adalah ajaran yang mengutamakan hak dan kewajiban dari anggota semua masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan dan kesejahteraan bersama, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. ASG adalah jawaban gereja terhadap fenomen atau berbagai problem yang dihadapi umat manusia dalam bentuk suara atau himbauan, kritik, ataupun dukungan. Oke, baik, terima kasih. Tadi yang lain? Ya, silakan. Ajaran sosial gereja bertujuan menghadirkan bencana alam untuk seluruh umat berkaitan dengan realitas duniawi, menerangi dan membimbing manusia dalam melakukan ini, dan membangun dunia seturut rencana dan kehendak Allah. Jadi, ASG menjadi pedoman dan panduan umat Katolik dengan pergumulannya untuk ikut serta berperan membangun dunia yang beragam, bermartabat, berakhlak, sejahtera, bersahabat, dan bermartabat dalam relasinya dalam masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Cindy. Anak-anak, kita
ajaran sosial gereja adalah salah satu bentuk dari keprihatinan gereja untuk menghadirkan, untuk menawarkan keselamatan kepada dunia, kan? Dunia tidak lagi kita lihat sebagai dunia yang berdosa dan sebagainya, tetapi dengan ketidakadilan yang ada di dunia, dengan persoalan-persoalan yang ada tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan dan sebagainya, nah gereja itu hadir melalui seruan keapostolikan. Nah hari ini kita diminta, kita semua yang ada di kelas ini, untuk menyuarakan kembali ajaran-ajaran keapostolikan ini biar bergema, biar orang lain tahu juga. Nah kita sebagai orang beriman begini harus memperlakukan orang lain, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah anak-anak, ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi berdasarkan satu ensiklik, itu ensiklik yang berkaitan dengan situasi masyarakat pada saat ini ya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Sekali lagi ditegaskan bahwa nanti kita diminta untuk melaksanakan itu ajaran sosial gereja ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran, sudah di kegiatan penutup. Kita akan tutup dengan doa. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Iya, Siti, silakan. Allah Bapa di surga, kami Tika dan Putrimu bersyukur untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Kiranya pembelajaran tentang ajaran sosial gereja ini mengantar kami untuk terbuka pada kedamaian, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kesejahteraan, dan cinta kasih. Bantulah kami untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.